Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sri Lestari. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang aktiva tetap tidak berwujud dan amortisasi. Pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Kriteria aset tak berwujud. Jika aktiva tetap berwujud diperoleh dari penukaran dengan aktiva, maka harga perolehannya sebesar harga pasar aktiva yang dipakai sebagai penukaran. Bila aset tetap tak berwujud diperoleh tanpa ada pengeluaran, maka tidak diperbolehkan untuk mencantumkan aktiva tetap tidak berwujud dalam neraca. Bila aktiva tetap tidak berwujud itu umurnya terbatas, maka harga perolehannya diamortisasi selama umurnya. Tapi, jika aktiva tetap tidak berwujud itu umurnya tidak terbatas, maka harga perolehannya tetap dicantumkan dalam neraca. Jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud dan amortisasi. Yang pertama yaitu paten. Paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Maka yang termasuk dalam harga perolehan pada paten, yang pertama, biaya pendaftaran, yang kedua, biaya pembuatan model dan gambar, dan yang ketiga, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat percobaan dan pengembangan. Pada paten, jurnal amortisasi aset tidak berwujudnya, amortisasi paten pada kolom debit, dan paten atau akumulasi amortisasi paten pada kolom kredit. Yang kedua, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau artis untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil karyanya yang berupa musik atau pekerjaan pemetasan. Hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu dan bisa melakukan perpanjangan waktu lagi. Yang ketiga, aset tak berwujud, merek dagang. Merek dagang bisa didaftarkan sehingga akan dilindungi oleh undang-undang. Hak untuk menggunakan suatu merek dagang adalah tidak terbatas. Merek dagang bisa juga diperoleh dari suatu pembelian. Keadaan ini, harga perolehan yang dicatat adalah harga beli dan semua biaya-biaya pembelian. Yang keempat, aset tak berwujud franchises. Franchise adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak atau disebut franchisor kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor. Pihak yang memberikan hak franchisor bisa badan pemerintahan atau perusahaan swasta. Ada 2 jenis kelompok franchises, yaitu yang pertama sistem franchise untuk produk dan jasa, yang kedua sistem franchise lisensi untuk merek dagang. Yang kelima, ada aset tetap tak berwujud, leasehold. Leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa-menyewa. Bila sewa dibayarkan setiap periode, maka biaya sewa tadi dibebankan dalam periode terjadinya. Jika sewa dibayar di muka untuk beberapa tahun, maka ada 2 perlakuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diperlakukan sebagai sewa dibayar di muka yang termasuk dalam aktiva lancar. Perlakuan seperti ini bila biaya sewa tadi dibayar untuk beberapa periode yang relatif tidak lama. Yang kedua, diperlakukan sebagai aktiva tetap tidak berwujud jika sewa yang dibayar di muka itu beberapa periode yang relatif lama. Perhitungan nilai amortisasi setiap periodenya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama garis lurus, yang kedua nilai tunai. Pada leasehold ini, jurnal amortisasi setiap periode dicatat dalam debit rekening biaya sewa dan kreditnya rekening leasehold, yang itu pada kolom debit biaya sewa dan pada kolom kredit leasehold.
Yang keenam, aset tak berwujud goodwill. Goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, dan pimpinan yang ahli. Secara akuntansi, goodwill didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di atas keadaan normal yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf di atas. Laba di atas keadaan normal adalah suatu tingkat pendapatan dari investasi yang melebihi jumlah yang akan dapat menarik investor dalam bidang usaha tersebut. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul dari yang pertama, pembelian, yang kedua, transaksi-transaksi perusahaan seperti merger, reorganisasi, perubahan bentuk perusahaan, pembelian sebagian perusahaan atau perubahan pemilikan dalam firma. Cara yang pertama, kapitalisasi pendapatan bersih rata-rata. Dalam cara ini, jumlah yang akan dibayar untuk perusahaan yang dibeli dihitung dengan mengkapitalisasi taksiran pendapatan yang akan datang dengan tarif. Cara yang kedua, kapitalisasi kelebihan pendapatan rata-rata. Dalam cara ini, perhitungan goodwill didasarkan pada pendapatan bersih rata-rata dan nilai aktiva yang akan dibeli. Bila perusahaan dibeli tanpa perhitungan goodwill tersendiri, maka aktiva yang dibeli harus dinilai dan selisih dengan jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai goodwill. Bila perusahaan ditukar dengan saham, maka jika ada selisih antara nilai nominal saham dengan nilai aktiva atau termasuk goodwill, dicatat sebagai agio atau disagio saham. Yang ketujuh, beban yang ditangguhkan dalam aset tak berwujud. Beban yang ditangguhkan juga merupakan aktiva tidak berwujud. Bedanya dengan aktiva tetap tidak berwujud yang telah disebutkan di atas adalah bahwa aktiva tidak berwujud itu mempunyai nilai karena merupakan hak yang diharapkan dapat membantu mendapatkan laba. Sedangkan beban yang ditangguhkan itu mempunyai nilai karena merupakan pembayaran di muka untuk beberapa periode yang relatif lama. 8. Biaya penelitian dan pengembangan dalam aset tak berwujud. Di perusahaan-perusahaan besar, ada divisi yang khusus melakukan penelitian dan percobaan untuk memperbaiki dan mengembangkan proses produksi maupun produknya. Biaya penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, atau dikapitalisir dan dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. Pemilihan salah satu cara ini didasarkan pada kemungkinan sukses tidaknya penelitian atau pengembangan tersebut. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.